Selamat malam, mohon Bapak dosen menyesuaikan. Izinkan diri taruh nama dapat imigrasi nama Pandi Putra Sakni. Mohon izin saya selaku moderator pada presentasi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan teman saya. Yang pertama rekan Muhammad Putra Wicaksana dan kemudian rekan Pandugian. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema yakni organisasi internasional dan bargaining theory. Untuk pengertian organisasi internasional yaitu suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau charter. Jadi, organisasi internasional ini sederhananya merupakan sebuah wadah bagi macam-macam negara di mana dalam wadah tersebut di sana akan terjadi kesepakatan baik itu terkait kebijakan, peraturan maupun kerjasama. Fungsi dari organisasi internasional sendiri, di mana organisasi internasional yakni sebagai wadah bagi negara dalam berinteraksi dengan negara lainnya. Di sini negara merupakan bagian dari masyarakat sosial yang mana pada hakikatnya sebagian bagian dari masyarakat sosial, negara tidak dapat hidup sendiri. Diperlukan ada interaksi antar negara melalui organisasi internasional. Maka dari itu, kita tahu bahwasannya banyak negara memiliki perbedaan baik itu SDA maupun SDM. Maka dari itu, demi melengkapi kebutuhan negara-negaranya, setiap negara melakukan yang namanya kerjasama, di mana hal ini dorong oleh banyak kebutuhan. Untuk sejarah dilanjutkan oleh rekan Muhammad Putra Wicaksana. Untuk rekan Muhammad Putra Wicaksana dipersilakan. Izin Pak, izin melanjutkan presentasi dari rekan saya, Pak. Selanjutnya, sejarah. Terbentuknya organisasi internasional dengan didasari keinginan untuk bekerja sama antar negara anggota organisasi internasional. Keinginan itu untuk bekerja sama yang telah disepakati antar anggota organisasi internasional membentuk suatu komitmen untuk saling bekerja sama. Salah satunya kerjasama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia internasional. Tidak hanya itu saja, antar anggota organisasi internasional dapat saling membantu dalam hal memberi bantuan apabila salah satu negara anggota organisasi internasional terkena bencana alam. Next. Syarat suatu organisasi internasional. Yang pertama, tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional. Yang kedua, harus mempunyai anggota, di mana setiap anggota mempunyai hak suara. Yang ketiga, didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar demi kelangsungan organisasi. Yang keempat, pejabat atau pegawai yang punya tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa atau negara. Selanjutnya, contoh organisasi internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Uni Eropa. Yang ketiga, ASEAN. Yang keempat, NATO. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, rekan Pandugian, dipersilakan. Mohon Bapak dosen menyesuaikan. Izin untuk melanjutkan yang selanjutnya yaitu bargaining theory. Bargaining atau bisa juga dikatakan sebagai tawar-menawar adalah salah satu istilah dalam jenis interaksi sosial asosiatif yang banyak digunakan dalam konteks kajian sosiologi perihal pemaknaan hubungan sosial yang mengarah pada persatuan dan kesatuan tanpa adanya pertikaian. Selain itu, bargaining dalam usaha juga berarti membicarakan perincian-perincian
dalam suatu transaksi bisnis mengenai penjualan, pembelian, atau pertukaran. Contoh sederhana dari proses sosial dan interaksi sosial ini yaitu barter yang terjadi antar peternak ayam dan sapi untuk menukar sejumlah telur dengan sejumlah daging sapi. Next. Kemudian macam-macam bargaining teori. Yang pertama ada teori perilaku. Teori perilaku berfokus pada aspek psikologis dan emosional yang mempengaruhi perilaku manusia dalam proses bargaining. Teori ini berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh pihak yang terlibat dalam bargaining dapat dipengaruhi oleh faktor seperti emosi, persepsi, dan pengalaman masa lalu. Kemudian yang kedua ada teori permainan. Teori permainan melibatkan analisis situasi bargaining sebagai sebuah permainan dengan pemain-pemain yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Teori ini memperhitungkan kemungkinan strategi yang dapat digunakan oleh masing-masing pihak untuk mencapai kemenangan atau keuntungan dalam bargaining. Next. Kemudian yang ketiga, ada teori prosesual. Teori ini berfokus pada proses yang terjadi selama bargaining dan menekankan pentingnya pengelolaan proses ini untuk mencapai hasil yang memuaskan. Teori ini memperhatikan faktor-faktor seperti komunikasi, negosiasi, dan kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam bargaining. Kemudian yang keempat ada teori integratif. Teori ini menekankan pada mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dalam bargaining. Teori ini memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan dari kedua belah pihak, serta kemungkinan adanya solusi yang kreatif dan inovatif dalam mencapai kesepakatan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada teori narasi. Teori narasi melibatkan pembuatan cerita atau narasi untuk membantu memahami situasi bargaining dan mencapai kesepakatan. Teori ini menekankan pentingnya aspek cerita atau narasi dalam proses bargaining untuk memperkuat pengertian dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada perundingan otomatis. Perundingan otomatis atau automatic bargaining melibatkan penggunaan teknologi untuk mengelola proses bargaining dan mencapai kesepakatan tanpa adanya interaksi manusia. Metode ini sering digunakan dalam transaksi online yang dilakukan secara otomatis, seperti pada marketplace. Next. Untuk selanjutnya akan Kemudian, melanjutkan kepada saya. Yang terakhir ada teori menawar dan memasang harga. Metode ini merupakan teknik bargaining yang paling umum digunakan, di mana kedua belah pihak saling menawar dan memasang harga untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Jadi tercipta hubungan mutualisme di sini menyebabkan seluruh kebutuhan baik dari kedua belah pihak yang berbeda dapat tercapai. Dan berakhirnya penjelasan terkait teori menandakan berakhirnya presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau sanggahan yang atau kritik dapat disampaikan langsung. Terima kasih.